nilai-nilai ini justru yang menjadi apa ya, poin penting sebenarnya yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Kalau kita misalnya tidak memegang sebuah nilai ya, akhirnya kita tidak tahu ya kemana harus apa yang kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, arahkan kemana. Nah, untuk menilai sendiri sebenarnya kalau tadi sempat juga saya dengar disinggung oleh Mas Inung, kalau nilai itu kan berarti apa ya, sesuatu yang menjadi pegangan seperti yang disampaikan Mbak Nay. Kalau dari Mas Inung sendiri, nilai itu sebenarnya apa? Kalau untuk mewujudkan persatuan Indonesia, kalau kita lihat ya, tadi Mbak Nay juga singgung, zaman sekarang ini semakin berkembang, sosial media semakin boom, naik, banyak berita macam-macam, tumbuh, bisa kita tangkap positif, negatif semuanya. Tapi kalau dari Mas Inung sendiri menanggapi itu, persatuan Indonesia itu lebih enak yang seperti apa sih? Apakah bangsanya yang majemuk terus Nah, ini kan bersatu sekarang itu menjadi lebih kuat, atau bangsa yang sekuler yang kompak, atau seperti apa menurut Mas Inung? Supaya apa sih nilai persatuan ini, Mas? Yang ya, mau kita pegang. jadi begini ya. Tahun tahun 90-an, tahun 90-an itu berarti masih di era Orde Baru. Tahun 90-an itu Orde Baru itu kan naik mulai tahun 66 ya. Nah, Orde Baru itu kuat-kuatnya itu adalah di akhir 80-an sampai di 90-an. Dan kemudian nanti 98 itu hancur. Nah, tahun 90-an itu Gus Dur itu dalam posisi yang bisa dikatakan sebagai tokoh penting dari perlawanan terhadap otoritarianisme rejim waktu itu. Loh, benar itu. Mungkin kebanyakan kawan-kawan di sini belum lahir atau masih bayi. Jadi Termasuk saya. ya, jadi belum bisa merasakan. Saya merasakan karena waktu itu saya udah S1, udah mahasiswa. Jadi saya tahu persis. Saya tua Mbak Nay, nggak usah ini. Udah tua saya. Dikatakan Mbak Nay. Nah, bahkan tahun 90-an itu, kalau kita mengundang Gus Dur, itu kita pasti akan berhadapan-hadapan dengan aparat waktu itu. Mengapa saya ngomong seperti itu? Aku itu langsung punya pengalaman, saya itu yang mengundangnya jadi ketua panitianya. Jadi selama 1 minggu sebelum acara itu udah empot-empotan karena udah langsung berhadapan-hadapan dengan ini. Nah, dalam situasi seperti itu, Gus Dur itu nggak pernah kehilangan akal sehatnya tentang Indonesia ini dan tentang Pancasila. Gus Dur nggak pernah. Itu saya mau membuat pembandingan saja. Pembandingan itu seperti ini. Kalau sekarang ini, kalau kita kritik, kalau kita kritis terhadap pimpinan, itu kritis lah, mau kritis terhadap presiden mau apa gitu. Itu nggak bisa membedakan antara kritisisme dengan perasaan tak suka. Sehingga sekarang ini saya bahkan orang seperti saya itu kesulitan memposisikan diri dalam gerakan oposisi saat ini karena ketidakjelasan seperti itu. Ini sebetulnya sebentuk political criticism atau ini urusan like and dislike politically. Coba. Nah, Gus Dur itu enggak. Gus Dur itu tahun 90-an itu adalah sosok yang langsung berhadapan-hadapan dengan Soeharto. Bisa dikatakan musuh besarnya Soeharto waktu itu yaitu ya Gus Dur, sejujurnya. Tapi di tahun itu Gus Dur mengatakan seperti ini, saya tidak peduli dengan nama baik saya, mau nama baik saya hancur atau tidak, tapi saya akan membela Pancasila. Coba. Yang waktu itu Pancasila itu menjadi jimat politiknya rejim. Coba. Jadi Gus Dur itu nggak pernah kehilangan akal sehatnya. Dia boleh berhadapan-hadapan dengan Soeharto sebagai seorang presiden yang otoriter, tapi bahwa negara ini, bangsa ini yang beragam, itu harus diselamatkan dan memiliki payung ideologis yang menyatukan. Apa itu? Pancasila. Bahkan Gus Dur mengatakan seperti ini, saya tidak peduli apakah Pancasila itu dimanipulasi oleh angkatan bersenjata. Ya gila ya. Dia mengatakan seperti itu. Saya tidak peduli apakah Pancasila itu dimanipulasi itu oleh kelompok Islam tertentu, dia nggak peduli. Tapi bahwa Pancasila itu sendiri, itu adalah sebagai pengikat kita sebagai satu bangsa yang majemuk. Itu harus saya bela. Itu Gus Dur menurut saya. Nah, tadi yang kemudian yang ceritakan Mbak Nay. Jadi Gus Dur itu sosoknya yang samudra seperti itu. Karena dia samudra, maka mau
apa saja, sekotor apapun yang masuk ke dalam samudera, itu kekotoran itu akan tercuci di dalamnya dan itu tidak kemudian menghancurkan kualitas air laut. Saya contohkan seperti ini. Sekarang ini ketika kita bahkan yang terpelajar itu masih bisa otaknya dimanipulasi hanya dengan isu PKI, Gus Dur pada saat itu enteng aja. Coba Gus Dur itu ngomong enteng. Seenteng ini Gus Dur. Itu kawannya Bante Damasubo itu. Itu ngomong enteng seperti ini. Halah, dengan PKI saja kok takut. Selesai. Cukup dengan itu. Halah, dengan PKI saja kok takut. Dan kita sekarang, baik yang terpelajar maupun tak terpelajar, otak kita hancur-hancuran hanya karena dimainkan dengan isu PKI. Saya itu selalu ketika saya sedang ngeruwet kayak gitu, saya menjernihkan pikiran saya itu dengan saya meneladani cara Gus Dur untuk menyikapi masalah. Tetap dengan akal sehat, menyalakan selalu nurani, tetap kritis, tapi jangan sampai kemudian menghancurkan nilai kemanusiaan. Saya kira seperti itu, mulia banget toh. Mulia banget. Benar-benar dipegang teguh ya untuk nilainya sendiri dari beliau. Oh iya. Nah, tadi kalau misalnya ya kita di sini kalau misalnya dari sisi Mas Inung dan sisi Mbak Nai memegang nilai-nilai untuk Gus Durian. Salah satunya tadi macam-macam tentang Pancasila, tentang nilai kelompok yang berharmonis segala macam. Nah, itu kalau dari sisi Gus Durian. Tapi kalau misalnya dari sisi Bante Damasubo mengenai nilai-nilai yang diajarkan untuk kita apa ya istilahnya nilai-nilai dari ajaran Buddha Dhamma, kira-kira menurut Bante Damasubo ini masih nggak sih berhubungan? Kan masih ada ya kalau di zaman dulu ajaran Buddha Dhamma dengan Gus Durian tentang persatuan itu masih melekat. Tapi kalau untuk zaman sekarang menurut Bante itu masih relevan nggak Bante mengenai persatuan sendiri? Wih. Ya. Saya pernah mengatakan dan selalu mengatakan, negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Iya, betul. Yang kedua, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Dan yang ketiga, pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Nah, nampaknya inilah yang menjadi esen dari setiap usaha atau tindakan yang dilakukan oleh manusia-manusia sekualitas Gus Dur. Nah, begitu. Jadi sama merawat sejarah. Nah, yang kedua merawat seni sastra budaya sendiri. Tidak serta-merta kita itu membanggakan dengan apa yang belum lama ada di bumi. Nah, karena itu tadi di slide saya, coba di nomor 5 itu. Nah, coba. Masih ada, saya kirim di sana. Saya akan tunjukkan. Ya, mana dicari ada enggak? Nah. Jadi sebelumnya itu kan ada itu Lombati. Nah, jadi ada 5 sabuk pengikat masyarakat dan sandaran spiritual kebangsaan Indonesia ini, yang itu sudah terbukti dan teruji sejak 200 tahun sebelum Masehi. Saya selalu mengatakan bahwa kita itu mempunyai sejarah sangat lama. Peradaban Nusantara, peradaban Jawa ini dimulai dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Selama 17 abad leluhur kita itu sudah punya sandaran spiritual, sudah punya pegangan, sudah punya nilai kebangsaan ya, yang menguat. Dan itulah yang digali oleh orang-orang yang cinta pada bangsanya setingkat Gus Dur, setingkat Bung Karno, atau yang lain-lainnya. Apa 5 itu?
Yang pertama, bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara itu yang pertama mempunyai ideologi nasional, namanya Pancasila. Yang kedua, mempunyai kesetiakawanan atau kebangsaan nasional, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempunyai bahasa kesatuan atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, memiliki budaya kearifan lokal. Saya berbicara memiliki budaya kearifan lokal. Coba kalau kita yang pernah mengunjungi belahan dunia lain, sekurang-kurangnya 2/3 saya pernah mengunjungi belahan dunia ini. Dan yang paling baru perjalanan saya ke Timur Tengah. Lalu di beberapa negara ini, negaranya tidak seluas Indonesia, rakyatnya tidak sebanyak Indonesia, ragamnya agama tidak sebanyak Indonesia. Dibandingkan dengan kita punya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau orang berbicara Sabang Merauke mungkin hanya cerita loh. Tapi di slide saya itu saya ada. Coba tadi. Di Sabang. Di titik 0 Indonesia. Ada itu, coba ditampilkan. Cari. Saya sudah kirim. Kemudian di Merauke. Nah jangankan dari Sabang sampai Merauke. Mencari yang namanya kearifan lokal. Di satu kota saja kita itu punya jenis makanan sudah berapa macam. Nah itu kan, itu Raja Empat. Kemudian itu Pulau Sabang. Dan itu titik 0. Jadi dari Sabang paling barat sampai Sorong Raja Empat. Papua. Dan kemudian naik di satu slide saya yang ada di Wamena. Suku dalam. Jadi tidak hanya cerita. Nah inilah yang namanya memiliki budaya kearifan lokal. Lokal. Ya. Makanan lokal. Nah ini coba. Itu asli coba. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki budaya taat spiritual. Wilayah batinnya. Itulah wilayah kemanusiaan. Wilayah kebudayaan. Nah, kalau kita bercerita, Gus Dur sejak kecil sudah mempunyai budaya tirakat. Budaya spiritual. Kelebihannya kan di itu. Jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak cukup hanya kekuatan intelektual, tapi dibutuhkan yang namanya spiritual. Jadi 5 butir inilah menjadi sabuk pengikat masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Makanya kalau 5-5-nya ini ada yang goyah, apalagi putus talinya, itu akan menjadi rawan. Dan itu ada semacam sistemik dari dunia ketiga yang tujuannya adalah mau mempreteli salah satu komponen sabuk pengikat masyarakat ini. Coba tanyakan kepada para generasi. Sekarang ini kan kita berbicara di kalangan generasi. Tadi banyak mahasiswa, itu manusia terpelajar untuk masa depan kita. Cerna 5 sabuk pengikat masyarakat ini. Bahkan banyak yang sudah tidak lagi meresapi, apalagi mengerti. Sekarang makanan-makanan kearifan lokal, sing jenenge getho, sing jenenge growol, jenenge tiwul, sudah tidak dikenal lagi. Makanan-makanan yang alamiah, kaya pecel, ya, kaya urap, diganti dengan barang yang belum lama ada di bumi Indonesia. Padahal itu harus beli. Nah, kemudian harganya pun fantastis. Kalau kita memakai kearifan lokal, mungkin tidak usah beli dan sehat. Nah, inilah yang mesti dihidupkan kembali.
Ini esennya. Nah, ini tesisnya. Nah, karena itu kalau kita berbicara kebangsaan, mari ini jadikan poster, jadikan status, tempel di tempat-tempat strategis umum. Agar kita tidak kehilangan jejak, kita tidak kehilangan pegangan. Kalau tadi dikatakan sebuah pegangan. Sekarang Pancasila. Apakah Bante tahu Pancasila? Loh ya jelas tahu toh. Ya, Ya, betul. biku itu kan hidupnya karena dengan sila. Dalam masyarakat Buddhis punya yang namanya Pancasila Buddhis. Ya, Pancasila Buddhis yang bunyinya adalah berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Yang kedua melatih diri menghindari tindak jangan kamu bikin kami sebentar, kami yang kamu urus dia. Ya, ada 5 butir Pancasila Buddhis. Bunyinya beda, tetapi maknanya sama dengan Pancasila negara. Nah, sekarang kalau Bante kan 227 sila. Nah, kalau umat biasa kan cuma 5 sila. Nah, sekarang mungkin yang lain hanya cerita tanpa rasa. Janji yang tanpa bukti. Berbicara tentang Pancasila dan ini itu. Tapi kalau tadi kita mendengar Gus Dur itu bentuk pelaksanaan, bentuk wujud nyata manusia yang memanusiakan manusia yang berkebudayaan, ya kalau kita bisa mewujudkan bagaimana membangun kemanusiaan itu. Dengan bahasa lain, Sama hancur. barang siapa bisa mau bekerja untuk orang lain, dirinya menjadi milik orang banyak. Nah, itulah makanya 5 butir sabuk pengikat masyarakat itu yang harus disajikan secara konkret kepada para generasi. Ya. Karena masa depan bangsa itu ya ada pada kaum muda ini. Nah, kalau orang tua bedanya dengan kaum muda, ya, bedanya kalau orang tua itu punyanya masa lalu. Maka ceritanya selalu yang dulu-dulu yang sudah berlalu. Tapi kalau kaum muda punyanya masa depan, maka ceritanya selalu yang akan datang. Nah, yang menjadi kekuatan itu adalah kalau kaum tua bertemu dengan kaum muda. Artinya yang tua juga mau melihat ke depan, tidak hanya menengok ke belakang. Nah, yang kaum muda itu juga mau belajar dari ke belakang, tidak hanya melihat masa depan. Dengan begitu akan menjadi kekuatan. Yang muda bisa merasakan spiritnya kaum tua, yang tua juga bisa mengerti apa sebetulnya arah tujuan kaum muda ini. Dengan begitu menjadi menyambung. Nah, sekarang kalau yang tuanya cerita jauh ke belakang, yang mudanya melihat jauh ke depan. Nah, kalau ketemu namanya kan adu bokong, nggak ketemu kan? Ya, betul Bante. Nah, karena itulah, kaum muda, ingat, saudara-saudara ini sekarang lagi berbicara tentang kebangsaan. Yang esennya adalah Sumpah Pemuda. Yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu menjadi esen. Mari kita kembali yang tadi, bahwa kita itu manusia, itu berasal usul dari bahan baku yang sama. Dan itulah manusia yang berkemanusiaan dan berkebudayaan. Mengapa ini harus dihidupkan kembali? Karena sekarang ini sudah nampak mulai ada klaster-klaster. Meskipun sesama manusia, kalau Gus Mus mengatakan hanya beda tempat sudah nggak ketemu. Sama tempat beda keyakinan nggak ketemu. Sama keyakinan beda agama nggak ketemu. Sama agama beda
posisi tidak ketemu. Sama posisi hanya beda pendapat, tidak mau ketemu. Sama pendapat hanya beda pendapatan, sudah tidak mau ketemu, kan gitu. Padahal kalau kita kembali, ya nanti kayak Gus Dur itu. Gus Dur, coba. Kalau dia datang ke masjid, disambut sama santrinya, ya memang dia kiainya. Tapi kalau dia datang di gereja, disambut sama jemaat gereja, ya dia tetap kiai. Datang ke pura disambut umat Hindu, tetap sebagai Gus Dur yang kiai. Datang ke wihara disambut sama umat Buddha. Dulu Gus Dur sering makan di sini, di tempat Pondok Labu ini. Makan siang sama Mas Munir, sama Pak Ayu. Begitulah manusia yang berkemanusiaan dan berkebudayaan. Jadi, jangan kemudian kita di klaster-klaster, kita putus sabuk pengikat masyarakatnya. Ingat 5 tadi. Coba ditampilkan dan kalau perlu dicatat itu. 1, memiliki ideologi nasional, yaitu Pancasila. Yang kedua, mempunyai kebangsaan nasional, yaitu bangsa Indonesia. Apapun asal-usulnya, tapi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, memiliki budaya kearifan lokal. Dan yang kelima, memiliki budaya taat spiritual. Taat spiritual itu bentuknya apa? Tirakat, prihatin, pengendalian diri. Nah makanya corona ini sebetulnya kan mengingatkan kepada manusia agar manusia kembali kepada fitrahnya, bagaimana mempunyai pengendalian diri. Ya, pakai masker ketika berkegiatan supaya tidak banyak omong, karena omong itu gampang, tapi jangan gampang ngomong, gitu kan? Oh, Bante. Ya, Sulit ya kalau misalnya zaman sekarang kan ya, banyak seperti itu. Kadang ada tindakan, tidak ada apa yang... Nah, karena memang begini, jadi kadang-kadang orang itu kalau orang yang mempunyai kedalaman, yang penting-penting berbicara. Nah, tapi kalau orang dangkal, yang penting berbicara, maka pembicaraan menjadi tidak penting. Lalu orang tua mengatakan orang itu jangan banyak bicara, tapi harus rajin. Jangan hanya banyak bicara, tetapi sedikit kerja, gitu kan? Iya, betul. Lalu kemudian juga ada yang betul-betul banyak bekerja, tapi sedikit bicara. Ternyata yang sedikit bicara dan banyak kerja itu kalau tidak pencopet, yo pencuri. Karena itu tidak apa-apa, banyak ngomong, tapi asal sesuai juga banyak kerja. Apa yang dikerjakan nyata, memberikan manfaat pada tata kehidupan masyarakat. Betul. Yang menjadi penting sekarang kepada kaum generasi muda. Nah, itu kan. Mungkin para muda ini belum pernah merasakan bagaimana rasa orang tua. Karena kalau orang tua sudah pernah menjadi muda, kalau anak muda belum pernah menjadi tua. Kecuali nanti mati muda. Oh, gitu. Jangan sampai Bante. Ya, nah, apa yang penting kita menemukan ada ajaan saya, berbanggalah menjadi bangsa Indonesia. Ini penting. Karena ada sementara orang yang sudah sepertinya tidak bangga dengan Indonesia. Padahal kalau mau jujur, Indonesia tiada dua. Kalau tidak percaya, berkelilinglah dunia. Satu-satunya ya Bante ya. Manusia di dunia ini 2/3 ada di Indonesia.
Makanya kalau Anda tidak bisa merawat Indonesia dengan baik, habis dikeroyok 2/3 penduduk dunia. Tapi kalau kita bisa menjaga, merawat, Anda akan menjadi orang yang mulia karena dibutuhkan orang 2/3 dunia. Ini penting, itu bangkitkan ini, jangan memble. Nah itu Bante, makanya perlunya kan ada ini tadi jaringan dari Gus Durian pun sendiri kan itu juga mempunyai nilai-nilai yang apa untuk meningkatkan hubungan di antar kelompok-kelompok kita. Nah menyambung tadi kalau misalnya nilai tadi ya, sebenarnya kan untuk nilai dari Bante sendiri memang sangat banyak ya, hampir ratusan tadi. Tapi kalau kita lihat pahami bahwa nilai di jaringan Gus Durian sendiri ada nilai kearifan tradisi. Nah, kalau misalnya ini kan berbeda antara dengan Bante dan jaringan Gus Durian. Mungkin kalau dari jaringan Gus Durian, Mbak Nay kan apa ya? Jaringan kearifan budaya kearifan tradisi, nilai kearifan tradisi ini sebenarnya gimana ya menurut Mbak Nay? Apakah itu berbenturan dengan yang zaman sekarang atau masih selaras jalannya? Menurut dari Mbak Nay sendiri mewakili jaringan Gus Durian itu gimana? Menurut saya bagus. Bagus. Oke. Jadi sekali lagi itu kan nilai ya. Jadi nilai itu sebenarnya enggak berbasis pada satu waktu tertentu aja. Jadi kalau kita mau ngomongin soal jangan mentang-mentang dibilang itu tradisi terus jadi kesannya dia tua, lama, enggak gitu. Tapi tradisi itu artinya adalah dia berbasis pada identitas kita, identitas kelokalan. Karena gini, mau kita ini sekarang adalah apa ya, kalau bahasanya saya suka sekali dengan bahasanya anak semua bangsa, dalam artian batasan-batasan negara itu sekarang sudah nggak ada. Misalnya kita sudah dengan sangat sangat mudah mendapatkan influence dari kelompok-kelompok yang berbeda. Tapi kita sendiri kan juga punya identitas. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang ini kok, bukan sesuatu yang apa ya namanya ya, yang nggak ngetren. Bahkan malah kemarin saya lagi ngobrol sama satu teman yang sesama ini traveler gitu ya. Kami lagi membahas bagaimana identitas itu sekarang jadi sesuatu yang sangat-sangat trendy di kalangan teman-teman muda, di kalangan generasi Z misalnya. Atau milenial yang yang bawah gitu ya, yang muda itu sesuatu yang sangat populer malah sekarang gitu. Bagaimana identitas saya itu sebenarnya apa sih? Saya tuh siapa sih gitu. Yeah. Itu sekarang muncul gitu. Itu bahkan sekarang sangat muncul dan saya rasa nggak perlu, memang itu bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi gini, yang mau diomongin itu adalah ada satu yang kalau sekali lagi saya akan merefer pada Gus Dur karena nilai-nilai itu kan yang kami buat itu kan sebenarnya mengacu pada apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur gitu. Ada satu hal yang sangat menarik dari Gus Dur adalah gini, Gus Dur itu kepalanya kemana-mana. Dalam artian Gus Dur itu kepalanya melanglang buana kemana-mana, menembus batas, dan itu yang menjadikan Gus Dur adalah Gus Dur hari ini. Bagaimana Gus Dur itu bisa sangat begitu toleran atau terbuka, salah satunya adalah karena dia melanglang buana kemana-mana. Dia mengalami perjumpaan dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak kelompok, dengan begitu banyak budaya gitu ya. Tapi kakinya itu ada di sini. Kakinya tetap menjejak di Indonesia. Kakinya tetap dia adalah seorang Muslim, seorang NU, tradisi pesantren. Itu sesuatu yang sangat kental. Tapi Gus Dur itu kemana-mana. Jadi temannya di mana-mana. Yang dilakukan itu keluar kemana-mana, tapi kakinya tetap ada di sini. Nah, itu juga yang sebenarnya penting untuk kita miliki. Identitas kita tetap ada di sini,
Kita bisa belajar kemana-mana, kita bisa bersentuhan dengan begitu banyak secara global. Kalau bahasanya, kalau zaman saya bahasanya think globally, act locally itu loh. Gimana kemudian apa sih dari skup yang besar itu yang kemudian bisa kita bawa ke sini? Bahwa kita tetap sebagai Indonesia itu apa yang bisa kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang kebaikan untuk apa yang ada di Indonesia. Begitu juga kebalikannya. Karena bukan melulu yang dari luar misalnya, itu sesuatu yang jauh lebih baik. Kita udah punya begitu banyak, kekayaan, kita udah punya begitu banyak wisdom, kita udah punya begitu banyak nilai. Betul. Kita nggak kekurangan kok, kita punya itu semua. Yang perlu kita ingat adalah menyadari bahwa kita memang punya itu. Dan kita mulai menggunakannya. Tapi Mbak Penai, sorry. Misalnya kalau kita bahas ya, kearifan tradisi ini kan itu sebenarnya identitas penting ya bagi bangsa, supaya tetap memiliki aset kebinekaan. Tetapi kan seringkali ya, ajaran-ajaran tertentu, itu kan berbenturan dengan kearifan tradisi itu sendiri. Bahkan secara eksplisit, mereka itu melarang kearifan itu dan bisa-bisa ada yang sebut neraka itu loh sebagai ganjarannya untuk yang masih memegang teguh kearifan tradisi. Nah, kalau itu menurutnya Mbak Nai sendiri mewakili jaringan Gus Durian, itu seperti apa Mbak Nai? Apakah kelompok yang masih mengamini neraka itu tersebut, apakah mainnya masih kurang jauh atau memang terlalu bablas istilahnya? Untuk itu saya sangat bersyukur saya adalah seorang NU. Saya lahir sebagai orang NU. Karena kami nggak punya masalah dengan hal itu. Bahkan NU itu lahir dengan begitu erat dengan kultur sebelum-sebelumnya, dengan kultur lokal. Saya nggak akan bicara untuk agama lain karena jelas itu bukan ranah saya, itu bukan hak saya nggak tahu apa-apa soal itu. Saya nggak mau sotoy. Tapi ketika misalnya bicara tentang kepercayaan saya sendiri, ya itu tadi saya sih bersyukur bahwa saya itu lahir di Indonesia dan dengan kultur NU gitu, di mana itu nggak berbenturan. Nilai-nilai kayak gini, ada hal-hal yang kalau di agama kami yang disebut dengan syariat itu kan bentuknya itu yang oleh Gus Dur itu sering dibawa sebagai pribumisasi Islam gitu ya. Itu gini, saya kasih contoh simple aja ya untuk memberikan gambaran. Jadi sebenarnya apa sih yang dibilang apalah itu yang selalu dihina-hina sebagai Islam Nusantara atau segala macam itu. Kalau kemudian kami misalnya gitu ya sebagai Muslim nggak mengikuti yang ada di saat ini, maka monggo. Kalau untuk kelompok yang nggak mau ngikutin, jadi benar-benar buat mereka yang namanya Islam Nusantara itu adalah dosa, nggih monggo. Besok kalau zakat jangan lupa pakai gandum, pakai onta ya. Kalau mau mau kurban pakai onta loh. Ya. Karena itu mengikuti yang asli. Nah, kalau kami itu bentuk-bentuk kayak gitu, itu adalah bentuk-bentuk yang normal yang di mana-mana semuanya pasti ngikutin apa yang kita miliki saat ini gitu. Sebenarnya hanya itu. Tapi untuk hal-hal hal-hal yang sebenarnya ibadah apa segala macam itu kan sebenarnya nggak bertentangan. Malah kalau katanya Gus Dur, itu kemudian menjadi jembatan. Bahwa seringkali kita kan nggak bisa menerjemahkannya. Masa kita mau menerjemahkannya yaitu tadi, pakai misalnya gini, kita menghitung air 2 kulah, gitu ya, dianggap sebagai air yang boleh dipakai. 2 kulah itu bukan 2 kulah, 2 lengan gitu. Lengannya orang sana sama orang sini itu beda loh ukurannya.
Kalau kita mau pakai ukuran yang sama ya berarti kita harus manggil orang Arab mungkin itu untuk ke sini supaya ukurannya pasti sama. Misalnya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu itu kan sebenarnya enggak bertentangan. Hanya sekedar pendapat ya Mbak Nay ya. Jadi hanya sekedar cara. Dia mengikuti apa yang kita miliki saat ini. Dan dia sangat fleksibel. Dia mengikuti apa yang terjadi saat ini. Dia mengikuti konteks di mana dia berada. Kapan dia ada. Kalau kita hanya mengikuti konteks di mana nggak ngikutin konteks, tapi benar-benar harus plek-plekan sama kayak zaman dulu, bonjot Mas. Nggak bisa kita ngikutin apapun, dalam bentuk apapun. Nah ini sebenarnya menariknya di sini ya, salah satu poin menarik dari Mbak Nay ini apa sih? Kalau fleksibel sih, saya melihat dari sosoknya Mbak Nay ini salah satu putri bungsunya almarhum Gus Dur ini sangat fleksibel. Nah kenapa kok bisa gini? Yang mau saya tanyakan sebenarnya